Harusnya 50 tahun, kira-kira ini pernyataan Presiden. Ini memberikan pengaruh apa menurut Anda terhadap hakim-hakim dalam kasus korupsi ini? Ya, ada dua yang harus kita catat ya. Yang pertama, kita apresiasi kepada Presiden ya, artinya mendengar jeritan masyarakat, melihat ada putusan yang betul mengusik rasa keadilan. Sekarang tatarannya praktis. Yang pertama ya, bahwa pembantu-pembantu presiden harus cepat menerjemahkan. Jadi jangan seperti menerjemahkan yang dulu ya, yang damai, denda, sampai abolisi. Sekarang tinggal gampang, kan presiden dapat nggak 50 tahun? Jangan ringan, dapat jawabannya. Gimana caranya? Sederhana kok. Sekali lagi, kalau pembantunya tidak, saya akan kasih tahu ya. Kan pengen 50 tahun, di beberapa negara juga dianut hukuman lebih dari 20 tahun. Kalau kita maksimal 20 tahun, tinggal kita rubah Undang-Undang KUHP yang akan berlaku 2 Januari 2026 sebelum berlaku, tinggal bikin, enggak kan 10 pasal. Kita rubah pasal 63, 64, 65, kemudian 603, 604, 05 korupsi di KUHP yang baru yang akan berlaku, kita rubah ancamannya menjadi 50 tahun. Satu. Kedua, bagaimana tataran nanti pengennya 60 tahun ini, kita tinggal pindahkan Perma Mahkamah Agung, ada matrikulasi, rentang waktu, alasan. Jadi itu tinggal pindahin. Jadi naikkan materi Perma menjadi undang-undang. Jadi keinginan Presiden Prabowo akan terwujud ketika para koruptor ingin 50 tahun. Jadi tidak butuh. Kalau memang nggak bisa, saya akan bantu. Ya, sekali lagi, gampang. Kebetulan kan saya sering bantu buat undang-undang. Dirjen PP-nya kenal, direktur-direkturnya jago-jago, tinggal dikirim. Kan di DPR, ini Kimnya udah bukan Kim plus lagi, plus gitu kan, tinggal diundangkan. Jadi ketika 2006, syukur-syukur sebelum 2026 ini bisa berhasil 50 tahun, itu tataran regulasi. Artinya sangat sederhana kalau memang ini tidak hanya omon-omon. Jadi ya jangan omon-omon, karena keinginan Presiden, wujudkanlah para pembantunya. Itu kan ada 4 tuh, teman saya semua tuh, Prof. Yusril, Prof. Otto, Prof. Edi, Supratman, itu gampang. Saya nggak bantuin gitu bikin itu. Undang-undang omnibus way ya, jadi itu juga bisa ribuan pasal bisa gol. Undang-undang pilkada kemarin akan didemo, ini nggak akan didemo, justru akan meningkatkan elektabilitas Prabowo, popularitas Prabowo. Mungkin tidak satu periode, mungkin juga bisa jadi lebih dari 1 periode, karena ini sesuai, tidak mungkin didemo masyarakat, karena keinginan masyarakat supaya mereka dihukum berat ya sampai mati. Dan ini materinya sudah ada, tinggal dimasukin, dipindahin, sidangin ke legislasi. Kan omnibus way bisa, pilkada bisa, kenapa ini enggak? Ini kan pasti didukung oleh masyarakat, dia demi keadilan, kepastian. Satu itu. Kedua, yang dihadapi sekarang kan sedang banding. Nah, sedang banding ini berharap Ketua Pengadilan Tinggi DKI, ya Saudara Pak Heri, teman saya, limpahkanlah kepada hakim tinggi yang memang selama ini hukumannya keras. Saya kasih contoh, di situ ada hakim tinggi namanya Teguh Haryanto yang pernah menghukum seumur hidup Jaksa Urip Gunawan main di BLBI sama Artayani, itu siapa? Jadi kalau sekarang tataran regulasi, tataran implementasi tidak hanya omon-omon, tapi dilaksanakan regulasinya, implementasi yuridisnya diserahkan ke nanti, saya percaya hukumannya akan berat ya. Sekali lagi, ini Presiden sudah mengomentari soal putusan, tapi kalau para hakim ya tidak terketuk, aturannya ada, aturan untuk korupsi ini. Mereka pegang Perma 1/2020, itu kan ada lebih dari 100 miliar. Nanti sambil menunggu supaya nanti tingkatannya undang-undang, cepat para pembantu Prabowo merumuskan itu. 10 kurang lebih 10 pasal. Kalau nggak bisa, saya bikinkan konsepnya, saya serahkan ya sebelum tahun baru. Kang Asep, oke lah, katakan kemudian peraturan sudah ada ya dari 20 tahun maksimal sekarang ditambah jadi 50. Tapi gimana cara untuk menambah keberanian hakim dalam memutuskan kasus korupsi ini? Kalau peraturannya sudah ada tapi jangan-jangan hakimnya nggak berani untuk memvonis berat, bagaimana Kang Asep? Saya percaya kalau untuk kasusnya Mulus ini kan saat tadi kejahatan menyangkut saja hajat hidup orang banyak. Publik teriak dari presiden hingga presiden, ya dari tukang bajigur hingga gubernur tuh ya. Artinya apa? Tinggal hakim, tadi saya sudah tunjukin, kebetulan Ketua Pengadilan Tingginya Heri Suwantoro ini dikenal suka hukuman mati waktu di Tangerang, Jakarta Pusat, kawan baik saya. Serahkan kepada hakim tinggi. Saya sebut nama ini loh, dan dengar Heri Suwantoro sama Teguh Haryanto, pegang oleh mereka. Karena si Teguh ini pernah menghukum berat jaksa ketika melakukan perbuatan dulu, seumur hidup loh, satu-satunya rekor yang pegang Teguh. Dan sekarang ada di hakim tinggi dan ada beberapa hakim tinggi lainnya. Pegang, laksanakan, putus ya semaksimal mungkin. Itu kan sekarang hanya 20 tahun atau seumur hidup. Saya percaya persis kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI dan hakim tingginya yang saya sebut namanya. Itu tataran itu. Jadi karena sekarang nggak boleh 50 tahun kan aturannya sudah ada. Nah nanti 1 tahun lagi kan ini nunggu KUHP berlaku. Ya tinggal mereka sekarang kan Presiden punya kewenangan bikin cepat dari legislasi DPR, DPR setujui. Nah masalahnya
Nah, mereka mau nggak melakukan itu? Ini sangat-sangat sederhana. Presiden udah menyatakan, tinggal bagaimana tindak lanjuti oleh para pembantunya. Sekarang udah kasih konsep, saya bilang tidak akan lebih dari 10 pasal, tinggal mengganti ancaman 20 tahun seumur hidup menjadi 50 tahun, karena sekarang menganut 20 tahun. Secara ilmiah dan alamiah, beberapa SIM negara lain kan menganut hukuman lebih 100 tahun malah. Bahkan kan ada orang Indonesia yang masalah perselingkuhan di Inggris hukumannya lebih. Ya, tetangga kayak di ASEAN mengandung lebih. Dan kenapa katanya kita mau khas kearifan lokal? Ingat, kearifan lokal hukum adat kita mengenal orang dibuang selamanya, artinya diasingkan. Ada kearifan lokal kita yang mengajarkan hukuman. Masalahnya kita tinggal rubah karena yang ada di KUHP yang baru maupun di Tipikor kan maksimal cuma seumur hidup, bahkan mati dengan kondisi tertentu. Tadi saya udah bilang solusinya, ya. KUHP nanti dirubah cepat perubahan pasal. Tadi saya katakan kan, masa merubah pasal 10 pasal enggak? Saya kasih konsepnya, ya. Ini jelas didengar omongan. Mudah-mudahan presiden dengar, menterinya pada dengar, ya. Mungkin para direktur, para dirjen tuh di sekarang Kumham atau Kum, ya, Kementerian Hukum dengar. Ayo kita bikin. Jadi tidak hanya omong-omong, hanya mengatakan di forum resmi harus gini seru. Udah, ayo kita laksanakan. Bukan tataran wacana, tapi tataran rencana itu kita gantungkan. Jadi secara skala prioritas, nanti monitoring, evaluasi, laksanakan. Ini kan konsep sudah saya bilang, tinggal mengalihkan perpu, ya, kualifikasi itu bagus sekali itu perma Mahkamah Agung, ya, dijadikan muatan bagaimana mereka dihukum 50 tahun, bagaimana mereka dihukum maksimal, ya. Dan itu batasannya ada, dinaikkan jadi undang-undang, tinggal jadi konsep legislasi Menteri Hukum oleh Dirjen PP, ajukan ke DPR. DPR kan setuju semua, masa? Itu koalisinya semua kan, plus semua. Masa nggak bisa? Jadi saya kira soal yang gampang kalau pengen memang menghukum pernyataan presiden. Kan kalimat presiden mengatakan ini, kalau bisa, ya, ini bukan kalau bisa lagi, bisa Pak Presiden. Ya, mereka ada 4 jago-jago hukum, pendekar hukum, pembantu presiden, masa nggak bisa bikin gitu? Saya katakan tadi, tinggal merubah pasal 64, ya, atau sekarang KUHP pasal 10, itu 3 pasal kok, 64, 65, 66 di KUHP yang baru yang akan berlaku terus. Kemudian pasal tindak pidana korupsinya 0003, 004, 05, itu kerugian negara, pasal 2, pasal 3. Makanya saya bilang, tinggal diganti ancaman hukumannya, yaitu di pasal 64 hukuman penjara 20 tahun, bukan 20 tahun tapi 50 tahun. Nah, bagi siapa? Bagi koruptor yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tinggal itu, apa soalnya? Tinggal sekarang kan politik hukum, kemauan. Nah, sekarang presiden udah mau loh, udah teriak-teriak di forum itu resmi, ya. Kalau itu tidak dituangkan dalam bentuk norma, dan itu sekali lagi sangat-sangat gampang dan sangat memungkinkan, bukan mungkinlah, sangat pasti kalau mau diajukan, kenapa tidak? Tapi tidak mendukung, tidak akan mungkin itu tidak mendukung, kecuali memang kelompok penguasa dan pengusaha mafia tambang atau para koruptor lainnya, ya itu mungkin pasti itu tidak akan suka karena mereka pasti dibabat habis. Tapi kalau memang ini mau diwujudkan keinginan presiden, caranya sangat sederhana, mudah, cepat. Sesuai peradilan itu kan sederhana, mudah, biaya ringan kan, dan cepat. Itu bisa bikin undang-undang, nggak usah pakai biaya. Saya bilang konsepnya saya kirim perubahan pasal itu tidak nyampe 10 pasal, tinggal merubah. Kang Asep, salah satu yang juga dipertanyakan oleh publik itu, kenapa kok dituntut 12 tahun tapi vonisnya 6,5 tahun? Perlu nggak sih ada peraturan regulasi yang mengatur supaya disparitas antara tuntutan dan vonis ini tidak terlalu jauh? Gitu juga ada aturannya gitu. Itu perlu atau nggak nih, Kang Asep? Ya, di kejaksaan ada aturannya. Mau jaksa nuntut apapun justru hakim bisa, karena Mahkamah Agung punya aturan Perma nomor 1 tahun 2020. Saya sebutin, itu ada 5 tingkatan. Berapa kali saya ngomong di Metro kan, rendah, sedang, ya, berat, dan paling berat. Paling berat ukurannya gampang. Itu kalau ketika merasa pasal 2, pasal 3, kerugian negara, sekali lagi, dan kerugian atau perekonomian negara lebih dari 100 miliar, Mahkamah Agung udah kirim kategorinya, itu minimalnya 16 tahun sampai seumur hidup. Ini kan enak, tinggal dipilih jadi undang-undang. Jadi siapapun yang melakukan korupsi kelak merugikan di atas 100 miliar, ya, itu hukumannya udah dikunci, minimal hakim menjatuhkan 16 tahun. Itu pedoman Perma. Jadi Perma itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Mahkamah Agung pasal 79, ya. Kalau tidak diatur di undang-undang, Mahkamah Agung dapat bikin peraturannya, walaupun pidana dengan undang-undang. Tapi kan ini pedoman sentencing bagi para hakim itu supaya jangan ada disparitas. Jadi yang sekarang berlaku bagi kelompok tambang ini, ya, tambang timah ini, gunakan itu dulu. Jadi hakim tinggi nanti, ya, kalau Pak Heri mau menunjuk Pak Teguh atau menunjuk hakim-hakim yang memang punya rasa nasionalisme tegas, jelas, tegas, ya. Saya hanya percaya, saya tahu itu
dua orang itu minimal, Pak Heri dan Pak Teguh, ya. Gunakan peraturan Mahkamah Agung. Jadi ketika menjatuhkan kan minimal oke, jangan bicara triliunnya. Yang bersangkutan di atas 200 miliar, berarti masuk dong kategori paling berat. Jadi ketika hakim tinggi menjatuhkan, batalkan putusan pengadilan negeri, adili sendiri, membatalkan karena salah penerapan hukumnya, yaitu tidak menggunakan Perma 1 2020. Gampang kan? Nggak usah pakai cekcok omon-omon, bagi saya udah saya katakan. Jadi hakim tinggi, tinggal Mahkamah Agung ini yang catatannya, karena berani komentar oleh pimpinan Mahkamah Agung, ketua Mahkamah Agungnya komen, yo udah tepat benar, tunggu Anda pasal 253 nanti ketika salah. Nah, saya berharap nanti ketua Mahkamah Agung tunjuk juga para hakim agungnya, kalau di pengadilan tinggi dihukum maksimal seumur hidup, ya, dirampas barangnya, ya, hartanya, ya, disita sebagai uang pengganti maksimal, ya. Bayangkan, itu gampang kok. Mahkamah Agung tinggal menguatkan aja, tolak kasasi, selesai. Nggak usah banyak omong. Oke, baik.